Oh teman-teman, di video hari ini kita akan bahas trading plan untuk 11 Maret 2026. Nah, jadi kalau kalian sahamnya mau dibahas juga, teman-teman ya, bisa langsung tulis aja nih di komentar ya. Saham apa, nyangkut di level berapa, nanti kita bahas. Oke, kita langsung bahas dulu nih teman-teman ya untuk trading plan 11 Maret ini ya. Jadi yang pertama ada saham AHAP nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di weekly time frame-nya untuk saham AHAP ini, sebenarnya dia sedang menguji area demand zone, teman-teman ya, sedang menguji area demand zone. Nah, demand zone ini apa? Demand zone ini adalah area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barang. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan di sini, dia memang sedang reject nih teman-teman ya, atau sedang menguji area demand zone-nya, tapi stokastiknya masih menungki ke bawah atau masih menunjuk ke bawah. Artinya apa? Artinya masih ada potensi penurunan, teman-teman ya. Nah, seharusnya yang ideal nih, yang ideal teman-teman ya, stokastiknya mau crossing ke atas nih ya, kalian perhatikan baik-baik ya, stokastiknya mau crossing ke atas ya, lalu harganya sudah masuk dalam area demand zone. Nah, setelah itu baru kita bisa compare nih ke time frame daily. Nah, di time frame daily ini tugas kita apa teman-teman ya? Di time frame daily ini tugas kita adalah mencari momentum. Jika momentumnya sudah ada, baru kita bisa eksekusi. Nah, momentumnya bagaimana? Apakah kita bisa langsung entry di sini? Nah, sebenarnya ini terlalu berbahaya kalau kalian main entry aja di sini ya. Kenapa? Karena kalian masih bisa diseret ke bawah. Nah, jadi cara amannya bagaimana? Kalian bisa tarik garis tren yang mirip seperti ini. Nah, nanti kalian bisa tunggu transisi ya. Nanti kalian bisa tunggu dia jebol ke atas ya, nge-breakout area trendline-nya. Nah, nanti ketika dia nge-breakout ya, dia koreksi. Nah, ya untuk mengetahui dia turunnya sampai mana bisa lu ukur menggunakan Fibonacci ini ya. Nah, lu bisa tanda ini di rasio 0,5 dan 61,8% untuk apa? Untuk area entry-nya. Nah, nanti ketika harga sudah masuk ke dalam area tersebut, pastikan ya stokastiknya mendukung, lalu reaksi harganya juga mendukung. Nah, jika itu sudah terjadi, sebenarnya baru kalian bisa pertimbangkan untuk masuk. Nah, ya itu sebenarnya cara yang paling aman ya. Karena kalau dia sudah nge-breakout ke atas, lalu dia sudah koreksi dan masuk ke dalam area pentingnya, strukturnya sudah mulai jelas, pergerakan harga sudah mulai jelas, dan dapat dipastikan arahnya akan bergerak bullish atau naik. Nah, tapi kalau main klik-klik di sini aja nih, dia belum nge-breakout area trennya, nah kalian masih bisa diseret ke bawah loh teman-teman ya. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham KKGI teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk saham KKG ini di weekly time frame-nya ini jelas sekali dia ini sedang bergerak di dalam fase akumulasi atau konsolidasi. Nah, jadi ingat kalau kalian pemula teman-teman ya, konsolidasi seperti ini adalah penentu nih ya. Kalian nggak tahu nih dia jebolnya ke bawah atau ke atas, kalian nggak tahu. Karena kalian nggak tahu kalian mau masuk caranya bagaimana. Nah, kita compare dulu ke time frame daily ya. Jadi ingat dia ini masih bergerak di dalam konsolidasi nih atau sideways ya. Market bingung, banyak anomalinya. Nah, jadi kalau lu pemula nih ya, lu mau masuk di dalam kondisi seperti ini bisa nggak? Bisa, tapi lu harus menunggu pattern seperti ini terbentuk ya. Ini jauh lebih aman nih temennya. Sabar, lama bang nunggunya ya, memang lama temennya, jadi nggak usah ditungguin nih, cari saham-saham yang lain dulu ya. Jadi sekiranya kalau di saham KKG ini belum ada momentum ya, jangan dipaksakan temen ya. Ini masih bergerak di dalam kondisi sideways. Kalau lu main klik-klik di sini aja, harga turun lalu dia jebol area supportnya, lu bisa diseret terus makin bawah, nggak pakai stop loss, pakai margin, itu yang bahaya temen ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian menunggu seperti ini terbentuk, nah ini strukturnya sudah mulai jelas nih, pergerakan harga sudah mulai jelas dan dapat dipastikan arahnya akan bergerak bullish atau naik. Nah, jadi kira-kira untuk saham KKGI seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah terlanjur masuk bagaimana? Wajib gunakan stop loss yang ketat teman-teman ya. Udah salah nggak pakai stop loss, nanti kalian bisa makin parah ya. Jadi kalau salah ya, pasang stop loss biar apa? Biar nggak makin parah teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Inet nih teman-teman ya. Nah, jadi untuk saham Inet nih kalian perhatikan ya, sebenarnya secara garis besarnya di weekly time frame-nya dia ini masih bergerak di dalam tren bullish loh teman-teman ya, masih bergerak di dalam tren bullish. Nah ya. Nah, jadi kalau kita mau entry bagaimana? Kalau kita mau entry sebenarnya idealnya nih teman-teman ya, kita harus tunggu dulu nih harganya ini masuk ke dalam area atau mendekati deh ya. Nah, ini udah termasuk mendekati sebenarnya ya. Dia sudah mendekati area penting tersebut, lalu sudah muncul nih candle hijau nih teman-teman ya. Sudah ada perubahan warna candle ya. Artinya apa? Artinya ada pertukaran supply dan demand nih. Nah, sebenarnya kalau udah seperti ini cara entry-nya bagaimana? Cara entry-nya kita harus compare dulu ke time frame daily. Nah, apakah kita bisa langsung klik aja? Enggak, teman nih. Cara entry-nya bagaimana? Nih, begini, perhatikan baik-baik ya. Kalian bisa tarik nih garis trend seperti ini. Nah, jadi selagi trennya tidak di breakout ke atas, nah berarti Inet ini masih bergerak di dalam trend bearish yang ada di daily time frame-nya. Nah, cara paling aman bagaimana? Cara yang paling aman, lu bisa tunggu dia nge-breakout seperti saham AHAP tadi, teman-teman ya. Dia nge-breakout, dia koreksi, nah nanti bisa lu ukur, teman-teman ya. Pakai Fibonacci untuk apa? Untuk tahu area entry-nya. Contoh misalkan area entry-nya di sini, ya udah ya, lu bisa tunggu dulu harga masuk ke dalam area tersebut nih, teman-teman ya. Nah, nanti ketika harga sudah masuk ke dalam area tersebut, bisa kalian perhatikan stokastiknya mendukung nggak nih, konfirmasi candle-nya mendukung nggak nih, baru kalian bisa eksekusi. Nah, jadi kalau kalian
entry sebelum tren ini dijebol. Nah, ini bahayanya, dia bisa naik sampai sini lalu turun lagi. Nah, ya karena apa? Karena selagi tren tidak dijebol, ya tren bearish-nya tetap valid, tren turunnya tetap valid ya. Nah, jadi kalian harus hati-hati juga ya, pasang stop loss yang ketat ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Raja, teman-teman ya. Oke, untuk saham Raja. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih, untuk saham Raja ini sebenarnya sudah ada mulai nih, teman-teman ya, tanda-tanda dia ingin melakukan perubahan tren dari tren bullish menuju tren bearish ya. Nah, di sini juga nih kalau kalian tanya kenapa dia bisa turun, kalau lu sudah nonton nih di video update tentang sinyal pembalikan sebuah tren, nah seharusnya lu keluar dulu nih, teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada divergent, teman-teman ya. Di sini naik, tapi di stokastiknya turun. Nah, lu bisa tonton deh di video update-nya, teman-teman ya, tentang sinyal pembalikan sebuah tren, teman-teman ya. Ketika harga sedang naik, lalu kalian melihat, wah di harganya naik tapi di stokastiknya turun. Nah, itu lebih baik lu libur dulu deh, teman-teman ya. Lu libur dulu atau lu cari saham yang lain dulu deh ya. Kalau enggak, lu bisa diseret ke bawah seperti ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi nih, untuk saham Raja ini dia sudah membuat peak yang semakin lama semakin rendah. Artinya apa? Artinya ada indikasi dia ingin melakukan perubahan tren dari tren bullish menuju tren bearish. Nah, jadi kemarin kita compare ke time frame daily ya. Ini adalah level penentunya nih ya. Support ini, teman-teman ya. Support ini ada level penentunya. Nah, jadi kalau dia misalkan breakout, dia bisa diseret sampai sini loh, teman-teman ya. Dia bisa diseret turun sampai sini nih ya, garis merah ini. Kenapa bisa sampai sini? Karena ini adalah area yang kita ukur menggunakan Fibonacci. Nah, ini rasio 1618 ya, yang kita tarik dari sini ya ke sini nih, teman-teman ya. Dapatlah rasio 1618 nih di sini ya. Nah, jadi kalaupun nanti dia naik nih, lu jangan FOMO ya. Jadi ada dua kemungkinan sebenarnya. Nanti ketika bursa buka nih bisa langsung jebol, atau teman-teman ya dia bisa naik dikit langsung jebol. Nah ya. Nah, ini kalian harus hati-hati juga ya. Jadi ingat, kalau dia nanti berhasil jebol ya, area support ini dia bisa turun sampai ke area tersebut karena ini adalah rasio yang kita ukur ya, area yang kita ukur menggunakan Fibonacci. Nah, jadi seperti itu kira-kira, teman-teman ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk bagaimana? Ya kalian harus menggunakan stop loss ya. Kalau kalian salah ya wajib gunakan stop loss. Biar apa? Biar nggak makin parah, teman-teman ya. Nah, jadi saya juga mengingatkan nih, teman-teman ya, rata-rata saham saat ini nih ya mulai ada indikasi dia ingin melakukan perubahan tren rata-rata. Nah, jadi kalau kalian pemula lebih baik posisinya dikurangin dulu deh, atau kalian bisa libur dulu, teman-teman ya. Karena apa? Karena kondisinya juga sedang terjadi perang dan lain sebagainya. Nah, nanti ini banyak hal-hal yang tidak terduga nih nanti ke depannya ya. Nah, jadi kalau kalian tetap kekeh mau masuk, teman-teman ya, boleh nggak boleh aja, teman-teman ya, tapi wajib gunakan stop loss yang ketat dan manajemen resikonya harus diperhatikan lagi. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau di-review juga silakan tulis di kolom komentar, besok kita bahas, besok kita share ya. Oke, teman-teman, saya Rido Syihab, sampai jumpa di trading plan selanjutnya.